saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan menjadi satu yang wajib dalam sebuah negara, terlebih negara demokrasi. Sebagaimana disampaikan International Commission of Justice bahwa salah satu syarat dalam pemerintahan yang demokrasi di bawah rule of law adalah adanya pendidikan kewarganegaraan. Ada dua istilah pendidikan kewarganegaraan, yaitu civic education dan citizenship education. Kedua ini sama-sama memiliki makna merupakan pendidikan untuk membentuk karakter warga negara. Yang pertama, civic education, pendidikan untuk pembentukan karakter warga negara yang dilakukan melalui sekolah. Sedangkan citizenship education adalah pendidikan pembentukan karakter melalui berbagai jalur dan lembaga, seperti keluarga, sekolah, komunitas, media. Dan juga ada tiga komponen utama pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, civic knowledge, yaitu pengetahuan kewarganegaraan. Ini berkaitan dengan isi atau apa yang seharusnya warga negara ketahui. Yang kedua, civic skill, yaitu keterampilan dan keterampilan kewarganegaraan, merupakan dua keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh warga negara yang mencakup keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Yang ketiga, civic disposition adalah kewarganegaraan berkaitan dengan karakter privat dan publik dari warga negara yang perlu dikembangkan dan dipelihara dalam kehidupan bernegara. Ketiga komponen yang saya sebutkan tadi bertujuan membentuk pribadi warga negara yang memiliki satu civic confidence, kepercayaan diri sebagai warga negara, berani menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam masyarakat. Yang kedua, civic competence, kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, civic commitment terhadap nilai-nilai kebangsaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Materi yang kedua adalah tentang identitas nasional. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa secara fisiologis yang dapat membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Dengan demikian, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Faktor munculnya identitas nasional yaitu 1. Faktor primer. Faktor ini mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan yang sejenisnya. Faktor kedua, faktor pendorong. Faktor ini terdiri dari pembangunan komunikasi dan teknologi lainnya, bersenjata modern, dan pembangunan lainnya dalam kehidupan negara. Faktor yang ketiga, faktor penarik. Faktor ini mencangkup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemerataan sistem pendidikan nasional. Faktor reaktif. Faktor ini meliputi penindasan, dominasi, dan pencairan identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Ciri khas identitas nasional yaitu bendera negara Indonesia, bahasa negara dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya unsur-unsur negara Indonesia yaitu orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah itu tunduk pada kekuasaan negara dan mendukung negara yang bersangkutan. Yang kedua, wilayah. Wilayah itu daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi tempat tinggal bagi rakyat negara. Yang kedua, pemerintahan. Pemerintahan yang berdaulat yaitu adanya penyelenggaraan negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan di negara. Yang
Selanjutnya, terbentuknya NKRI. Yang pertama, adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing lebih kurang 350 tahun. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Yang keempat, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Yang selanjutnya adalah sifat negara Indonesia itu tercantum dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan berhikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi yang ketiga adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, hakikat negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Negara memiliki dua pengertian. Yang pertama, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua, artinya negara merupakan organisasi yang mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Negara memiliki kekuasaan untuk membuat aturan, menjalankan pemerintahan, dan menjaga ketertiban agar kehidupan masyarakat berjalan dengan baik. Yang kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalismenya. Maksudnya, negara tidak hanya terdiri atas wilayah, tetapi juga rakyat, pemerintahan, dan kedaulatan. Dengan kedaulatan tersebut, negara berhak menentukan arah pembangunan, tujuan nasionalisme, dan kebijakan yang akan dijalankan demi kesejahteraan rakyat. Yang kedua, pengertian warga negara. Istilah warga negara berasal dari bahasa Inggris citizen, yang berarti anggota suatu negara yang memiliki hubungan hukum dengan negara tersebut. Menurut UU Nomor 62 Tahun 1958, warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui sebagai warga negara Indonesia. Maksudnya, warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak adalah sesuatu yang harus diterima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara. Yang ketiga adalah hak warga negara menurut UUD 1945. Hak warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang 1945, terutama pada pasal 27 sampai dengan pasal 34. Pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Contohnya, kesempatan melamar pekerjaan, program pelatihan pekerja, perlindungan tenaga kerja. Yang kedua, pasal 28A bunyi pasal setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Contoh, mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan layanan kesehatan, terlindung dari tindakan kekerasan. Pasal 28B ayat 2 dan ayat 1, setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar serta memperoleh pendidikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Contohnya, pendidikan, mengakses ilmu pengetahuan, mengembangkan bakat dan keterampilan.
Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia ada satu, kebutuhan fisiologis, itu menyangkut makanan, minuman, dan tempat istirahat. Kebutuhan yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan penghargaan atau ego. Yang kedua, aktualisasi diri. Kebutuhan dasar yang disebutkan tadi sudah masuk ke dalam pasal undang-undang, yaitu pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ayat 2, setiap orang berhak bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ayat 4, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Ayat 2, setiap orang bebas meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran sesuai hati nuraninya. Ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang keempat adalah tentang bela negara. Bela negara adalah sikap, perilaku, tekad, dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945 untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dasar hukum bela negara, Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Undang-Undang 1945 pasal 30 ayat 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, UU nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Tujuan bela negara adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI, melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, menumbuhkan rasa cinta tanah air, membentuk warga negara yang bertanggung jawab, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai dasar bela negara adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Ancaman yang sering dialami yaitu yang pertama, ancaman militer, ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata seperti agresi dari negara lain, pemberontakan bersenjata, terorisme bersenjata. Ancaman yang kedua itu ancaman non-militer, ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata seperti penyebaran hoaks, penyalahgunaan narkoba, korupsi, pengaruh budaya asing yang negatif. Konflik sosial dapat dan disintegrasi bangsa. Manfaat bela negara menumbuhkan nasionalisme, memperkuat persatuan bangsa, membentuk karakter disiplin dan bertanggung jawab, menjaga stabilitas negara, menciptakan masyarakat yang cinta tanah air. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari semua materi yang saya jelaskan, dari materi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, hak dan kewajiban, dan bela negara. Saya akan memberikan kesimpulan singkat, yaitu pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, demokratis, dan bertanggung jawab. Melalui penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan, setiap warga negara diharapkan mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang,
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selain itu, pemahaman terhadap identitas nasional yang terbentuk dari sejarah perjuangan bangsa dapat memperkuat rasa persatuan, nasionalisme, dan cinta tanah air. Dengan demikian, PKN menjadi sarana penting untuk menciptakan warga negara yang aktif, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan bertujuan Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih.